Roma memantau dengan minat transfer Cengiz Under ke Fenerbahce. Mantan pemain Giallorossi itu sebenarnya akan menyelesaikan kepindahan secara permanen dari Marseille ke Fenerbahce, seperti dilansir Fabrizio Romano. Roma, yang menjual Under ke Marseille pada musim panas 2021 sedang menunggu untuk memahami biaya yang terlibat dalam kesepakatan mengingat mereka memiliki klausul penjualan 20%. Presiden RI, Joko Widodo akan memberi gelar kehormatan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Penghargaan Bintang Budaya Paramadharma adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasa di bidang kebudayaan. Pemberian gelar Bintang Budaya kepada Presiden FIFA disebut oleh Mahfud MD selaku Ketua DGTK, karena Infantino memiliki jasa yang besar kepada sepak bola Indonesia. Kalau penghargaan yang diberikan kepada Presiden FIFA karena jasa-jasanya yang besar kepada sepak bola Indonesia, ujar Mahfud MD. Thomas Doll menyatakan bahwa enggan melepas Rizky Ridho ke TC Timnas U23 proyeksi Piala AFF U23 2023. Hal ini dikarenakan Persija sedang berada di tengah kompetisi yang padat. Selain itu Ridho juga merupakan pemain inti yang tak pernah tergantikan. Thomas Doll beralasan Piala AFF U23 bukan turnamen resmi FIFA. Mereka tidak punya pengganti sepadan di Persija untuk Ridho. Ferrari yang belum fit 100% belum bisa diturunkan Persija 90 menit. Ini membuat Thomas Doll pusing. Thiago Alcantara ingin bertahan di Liverpool. Dia telah berbicara kepada pelatih The Reds, walaupun ada tawaran yang wah dari Al Ahly. Tapi pemain tengah asal Spanyol itu hanya mau bermain untuk Liverpool. Semenjak didatangkan dari Bayern Munchen, performa Thiago bisa dibilang menurun. Itu karena kendala cedera yang dialaminya. Jurgen Klopp mengatakan, "Kami telah berbicara, Thiago ingin bertahan bersama kami, dan akan berusaha memperbaiki performanya. Dia bahagia di sini." Manchester City belum mau berhenti mendatangkan pemain. Dikabarkan manajemen mereka coba mendatangkan pemain West Ham. Lucas Paqueta menginginkan Manchester City. Negosiasi klub ke klub berlanjut karena City akan menawar lagi. Setelah pendekatan verbal awal untuk 70 juta pound ditolak, pemain dapat dimasukkan dalam kesepakatan. Seperti yang dilaporkan kemarin, City tidak ingin membayar lebih tetapi menyiapkan pendekatan verbal baru. AS Roma merasa kesal dengan klub Santos, pemilik pemain incaran mereka Marcos Leonardo. Sampai saat ini belum ada respon dari tawaran Roma untuk Marcos, dan Roma mulai mencari opsi lain. Roma sedang mengevaluasi Antonio Sanabria sebagai alternatif untuk Marcos Leonardo. Klub ibu kota dilaporkan muak dengan cara Santos menangani negosiasi untuk Leonardo. Roma semakin frustrasi dengan situasi tersebut dan sekarang mencari opsi lain di pasar. Menurut Il Tempo, Giallorossi mengincar striker Torino Antonio Sanabria yang sempat bermain untuk klub antara 2014 dan 2016, dengan masa peminjaman di Sporting Dijon di antaranya sebelum pindah dengan kesepakatan permanen ke Real Betis. Musim lalu Sanabria mencetak 12 gol dan mengoleksi 4 assist dalam 33 penampilannya bersama Granata. Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung, tetapi Roma tampaknya tertarik padanya jika negosiasi untuk Marcos Leonardo gagal. Cederanya Thibaut Courtois jadi berkah David De Gea. Kini David De Gea jadi incaran raksasa Spanyol tersebut. Tampaknya kesabaran berbuah manis. Akhirnya David De Gea menarik perhatian Real Madrid. Karena penjaga gawang mereka cedera dan waktu pemulihan diperkirakan agak lama, membuat Real Madrid butuh segera penjaga gawang baru. Pas David De Gea sedang nganggur dan dikabarkan langsung dihubungkan dengan Real Madrid. Kesepakatan dikabarkan sudah tercapai, tinggal tes medis untuk segera bergabung dengan Real Madrid. Striker PSG Neymar dikabarkan mau balik ke Barcelona dan rela gajinya dipotong sampai 4 kali lipat.
Karirnya di PSG dianggap kurang memuaskan apalagi hubungan kurang baik dengan supporter PSG, sampai rumahnya diserang dan ketegangan itulah dianggap membuat Neymar tak ingin lagi berada di Paris. Tapi untuk mencari klub yang berminat hanya sedikit kecuali klub Arab Saudi. Di situasi itulah Barcelona datang menawarkan opsi peminjaman. Tapi dengan kesepakatan gaji yang lebih sedikit daripada Neymar terima di PSG, nampaknya kesepakatan akan segera tercapai di detik-detik akhir transfer. Kita tunggu kejutan dari Neymar. AC Milan membuat kejutan di tengah perseteruan antara Inter Milan dan Juventus. Itu karena Romelu Lukaku. Akhirnya AC Milan mencoba menawarkan Lukaku kontrak dan akan bergabung dengan publik San Siro. Benarkah demikian? Sejauh ini, sudah ada beberapa nama striker yang masuk dalam list belanja AC Milan seperti Domenico Berardi, Paul Dia hingga Romelu Lukaku. Khusus untuk nama terakhir, AC Milan disarankan menggait Lukaku lantaran peluang mendapatkan ex-Manchester United tersebut lebih besar ketimbang dua pemain lain. Pasalnya masa depan Lukaku di musim panas ini sedang dalam dilema bahkan bisa dibilang suram usai tak ada klub yang mau menerimanya. Sempat dirumorkan bakal dipermanenkan Inter Milan, namun Nerazzurri batal melanjutkan proses negosiasi usai Lukaku kedapatan menjalin kontak dengan Juventus. Di Juventus pun Lukaku mendapat penolakan dari pihak supporter, meski sang pemain telah mencapai kesepakatan personal dengan kubu si nyonya tua. Bergabung dengan AC Milan mungkin akan jadi hal yang adil untuk Lukaku. Bisnis sepak bola dinilai menguntungkan. Pengusaha melirik untuk berinvestasi di klub AS Roma dan Man United diantaranya. Serupa gebrakan Sheikh Jassim di Manchester United. Kini pengusaha Italia, Raffaello Follieri, telah mengajukan penawaran untuk membeli AS Roma. Seperti yang telah diantisipasi oleh dirinya sendiri di akun media sosialnya beberapa pekan lalu, Follieri mengajukan tawaran resmi sebesar 850 juta euro untuk membeli mayoritas saham AS Roma dari Friedkin Group, lapor Corriere dello Sport. Tawarannya tidak termasuk proyek stadion yang rencananya akan dibangun Roma di daerah Pietralata, ibu kota Italia. Selama beberapa bulan terakhir, Follieri mengungkapkan ketertarikannya pada Roma, bertemu dengan Ryan Friedkin dalam dua kesempatan. 2 hari yang lalu, dokumen-dokumen final telah ditandatangani dan tawaran Follieri secara resmi dikirim ke Roma hari ini untuk ditinjau dan ditanggapi oleh pemilik saat ini. Nemanja Matic akan meninggalkan Roma dengan kesepakatan permanen ke Rennes. Gelandang Serbia itu diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Prancis hari ini untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang dengan Stade Rennais, menurut Filippo Biafora dari Il Tempo. Roma tidak mengetahui keterlibatan Matic dalam pembicaraan dengan Rennes hingga beberapa hari lalu. Sang pemain telah menyetujui persyaratan dengan klub Prancis dan menolak untuk berlatih lebih jauh dengan anggota tim lainnya. Alhasil, sikap dan perilaku Matic memicu perselisihan antara Jose Mourinho dan rekan setimnya.